Shalom. Shalom. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah VIP kemenangan di dalam doa. Mari kita pujikan satu pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan di dalam ibadah Victory in Prayer Tuhan. Kemenangan dalam doa Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini Tuhan, semua mengalami berkat Tuhan, semua mengalami lawatan Tuhan, dan mujizat terjadi atas pribadi demi pribadi. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, memberkati seluruh sarana-prasarana pendukung ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan waktu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, tapi kami tetap percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga kami tetap terus berjalan bersama dengan Engkau. Hanya dengan kekuatan dari Engkau saja Tuhan kami boleh mampu menghadapi badai kehidupan, berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah malam hari ini dalam ibadah VIP, Victory in Prayer, kami boleh mendapat sesuatu yang baru, roh kami boleh dibakar kembali dengan kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang sedang menonton ibadah VIP malam hari ini. Kami percaya kami boleh dijamah, dilawat melalui kebenaran firman Allah, dan kami percaya kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap terus beribadah, tetap berdoa di dalam ibadah VIP malam hari ini. Dan kita percaya hari-hari ini, hari-hari yang kita harus lewati, tetap terus di dalam doa bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Ya, Yohanes 15 ayat 7 adalah firman Tuhan yang mungkin kita sering kita dengar dan merupakan juga ayat mas kita ya pada malam hari ini. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi saya bacakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, malam hari ini saya berikan judul renungan saya tentang doa yang berkuasa, doa yang berkualitas. Nah, kita percaya bahwa setiap orang Kristen, setiap orang percaya pasti tahu bahwa ada kuasa di dalam doa. Sama dengan malam hari ini, ya, kemenangan di dalam doa. Ada kuasa di dalam doa. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana supaya doa itu berkuasa, berkualitas di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita berdoa kepada Tuhan lalu terus kita tidak berdoa lagi. Tapi doa yang berkuasa, doa yang berkualitas adalah doa yang dinaikkan dengan kesungguhan, doa yang kontinu,
ya terus bertalu-talu berdoa kepada Tuhan, sehingga apapun pergumulan, permasalahan atau apa yang kerinduan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan, pintu-pintu berkatnya akan dicurahkan bagi kita. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh doa orang-orang yang luar biasa yang berkuasa. Di dalam Kejadian 24 ayat 11 itu diceritakan tentang Eliezer. Eliezer adalah hambanya dari Abraham, di mana Abraham punya pergumulan untuk anaknya Ishak, ya, supaya dicarikan jodoh. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Eliezer ini adalah hamba Abraham yang harus mencari jodoh. Dia dikasih mandat sama Abraham, harus kepada orang yang takut akan Tuhan, ke bangsanya, yaitu bangsa Israel. Nah, di dalam perjalanannya Eliezer ini juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun langkahnya, supaya apa? Supaya Eliezer ini berhasil di dalam menjalankan mandat dari tuannya, yaitu Abraham, untuk mencari jodoh bagi Ishak. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya Eliezer, dan Tuhan memberikan, ya, kepada Ishak itu jodoh, yaitu Ribka yang luar biasa. Ada juga diceritakan di dalam Kejadian Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Ini cerita di mana bangsa Israel mengalami masa perbudakan di Mesir selama 40 tahun. Saudara kasih oleh Tuhan, bangsa Israel mengeluh karena mereka dianiaya dalam perbudakan di Mesir oleh tentara bangsa Mesir. Mereka mengalami hal penindasan yang luar biasa. Bangsa Israel berdoa akhirnya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menjawab, ya, pergumulan dari bangsa Israel, dan Tuhan mengirim nabinya, yaitu Nabi Musa. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ada juga diceritakan dalam Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5, di mana Petrus ditahan, di mana Petrus dipenjara, tetapi ada jemaat yang berdoa bagi Petrus, dan akhirnya doa dari jemaat tersebut mengalami terobosan, mengalami jawaban. Petrus boleh dilepaskan dari penjara. Ada juga di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26, di mana Paulus dan Silas mereka dipenjara. Mereka menaikkan pujian, doa, dan akhirnya terjadi mujizat Allah. Rantai maupun kaki yang mereka di dalam rantai, mereka mengalami kelepasan karena ada kuasa doa, ada pujian, ada penyembahan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, doa-doa ini yang dinaikkan oleh orang-orang yang luar biasa. Hari-hari ini juga Tuhan mencari anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang berdoa sungguh-sungguh, yang berdoanya memiliki kualitas, doanya yang memiliki penuh dengan kuasa Tuhan, yang kontinu, terus-menerus, tidak jemu-jemu berdoa. Nah, malam hari ini saya mau bagikan ada beberapa hal apa yang harus, ya, kita lakukan supaya doa kita berkualitas, supaya doa kita berkuasa, supaya kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Yang pertama, ya, di dalam ayat ini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yang pertama, saya menemukan bahwa doa yang berkuasa, doa yang berkualitas itu adalah doa yang selaras dengan kehendak Allah. Karena dikatakan di ayat 7 bagian A, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi doa kita harus doa yang selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15, mari kita buka 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15, dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, bukan karena keinginan kita. Ya, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, ya, Yakobus pasal 4 ayat 3 dikatakan demikian, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu.
Bahwa ternyata doanya itu tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kehendak, keinginan nafsu. Nah, Tuhan tidak mau demikian. Doa kita harus selaras dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu juga doa kita harus apa? Sesuai dengan pikiran Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Ya, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah dan lakukanlah. Jadi kita berdoa kepada Tuhan harus selaras dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga doa kita adalah doa yang berkualitas, doa yang berkuasa. Yang kedua, dikatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang kedua, doa yang berkuasa, doa yang berkualitas adalah doa yang dinaikkan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwa doa kita pasti Tuhan jawab. Doa kita ya, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, mari biarlah kehidupan kita juga dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Kalau sudah selaras dengan firman Tuhan, maka doa kita dengan penuh yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Matius pasal 21 ayat 22. Matius pasal 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kita harus meminta di dalam doanya dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya doa kita itu benar-benar dengan iman. Tidak hanya sekedar kita ucapkan, tidak hanya sekedar kita lontarkan kepada Tuhan, tapi juga Tuhan katakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi doa juga disertai dengan iman kita. Iman itu adalah bukti di mana kita sungguh-sungguh. Mungkin kenyataannya saat ini kita melihat seperti nggak mungkin, tapi kita percaya waktu kita doa dengan iman, dengan penuh kepercayaan, Tuhan katakan maka kamu akan menerimanya. Nah, ini saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita naikkan doa kita dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman. Nah, yang ketiga, doa yang berkuasa, doa yang berkualitas itu seperti apa? Mari kita lihat di dalam Matius pasal 17 ayat 19 sampai 21. Matius 17 ayat 20 sampai 21 dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Perhatikan ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi yang ketiga, doa yang berkuasa itu harus apa? Doa yang disertai dengan puasa. Kalau kita sudah berdoa selaras dengan kehendak Tuhan, doa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Yang ketiga kita tambahkan dengan apa? Doa yang disertai dengan puasa. Karena firman Tuhan katakan bahwa ada juga yang berdoa harus disertai dengan puasa. Katakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kita harus tambahkan dengan doa dan puasa. Nah, puasanya apa? Yaitu di dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai 8 bahwa berpuasa yang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Ya, kalau kita berpuasa janganlah kita seperti orang yang sedang berpuasa, tapi benar-benar seperti orang-orang yang tidak seperti puasa, tapi kita berpuasa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan dimanapun kita berada, apapun masalah pergumulan, percayalah bahwa kuasa doa itu ada sampai saat ini. Mari kita tetap naikkan doa kita di hadapan Tuhan dengan kontinu, dengan terus-menerus bertalu-talu kepada Tuhan. Yang pertama, doa kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mari naikkan doa kita dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan bahwa doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Yang ketiga, mari doa kita disertai dengan puasa. Nah, naikkan doa puasa kita, maka mujizat Allah terjadi. Terima kasih oleh Tuhan, saya juga mengalami kesaksian dalam doa dan puasa.
Ya, waktu saya ingin memiliki anak, waktu yang pertama istri saya tahun 2009 mengalami keguguran. Nah, Tuhan ingatkan untuk doa dan puasa. Akhirnya saya dan istri doa puasa selama 40 hari. Dan luar biasa, itu tahun 2010 Tuhan berikan ya, seorang anak, yaitu Brian. Pada saat apa? Pada saat kami sedang melakukan doa dan puasa. Nah, ini sudah dikasih oleh Tuhan. Mari, waktu kita naikkan doa dan puasa, mujizat Allah terjadi. Doa kita menjadi berkuasa, doa kita menjadi berkualitas. Jangan pernah menyerah, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan untuk berdoa. Karena setiap doa-doa kita, Tuhan tampung dalam kirbatnya Allah. Dan doa-doa kita pasti Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar Tuhan. Supaya kami memiliki doa yang berkuasa, doa yang berkualitas. Supaya doa kami selaras dengan kehendak Tuhan. Doa kami dengan penuh keyakinan sangat besar kuasanya. Dan doa kami disertai dengan doa dan puasa. Kami percaya, maka kami akan melihat terobosan kehidupan dalam kehidupan kami. Setiap masalah pergumulan kami hadapi, kami percaya Tuhan memberikan mujizat. Tuhan memberikan jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat jemaat Tuhan di mana berada. Tuhan jamah, apapun masalah pergumulan Tuhan lakukan dan Tuhan memberikan mujizat tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di sorga. Malam hari ini hamba-Mu bersama Bapak Daniel juga Tuhan bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Bapak dan Ibu Rohani, Bapak Pendeta Wisnu Stefanus Elias dan Ibu Pendeta Rina Elias. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, pengurapan yang baru di masa tuanya, tetap setia melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu di GBI Batu Penjuru, bahkan dimanapun Tuhan percayakan pelayanan Bapak dan Ibu Rohani. Berkati hamba-Mu, Bapak dan Ibu Rohani kami, Bapak Pendeta Wisnu Stefanus Elias dan Ibu Rohani kami, yaitu Ibu Rina Elias. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Eri dan Ibu Pendeta Nanitan Elias selaku Gembala Jemaat di GBI Batu Penjuru. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan hikmat marifat Allah, marifat harta kekayaan rohani, sehingga boleh menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi jemaat GBI Batu Penjuru. Tuhan berkati keluarganya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, dalam studinya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Apapun masalah pergumulan yang hadapi keluarga Bapak Gembala kami percaya Tuhan buka jalan dan Tuhan memberikan mujizat tepat pada waktunya. Tidak lupa kami berdoa juga Tuhan buat para penatua dan diaken di GBI Batu Penjuru. Kami berdoa berikan kesatuan hati, kebersamaan, pengurapan yang baru, maupun juga Tuhan kesehatian di antara penatua dan diaken, sehingga kami boleh bergandengan tangan, unity sama-sama melayani pekerjaan Tuhan di GBI Batu Penjuru, jemaat yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan memberkati penata layan GBI Batu Penjuru, Tuhan memberikan kesehatan, diberkati para penata layan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanannya, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Steve Platumenten sebagai ketua gugus tugas di gereja kami dalam mempersiapkan ibadah di gereja dimulai tanggal 21 Juni oleh para aktivis dan pelayan Tuhan dan tanggal 5 Juli untuk jemaat Tuhan. Mari Tuhan urapi Bapak Steve, Tuhan berikan kemampuan bersama rekan-rekan tim kerjanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketua gugus Bapak Steve ini Tuhan untuk mempersiapkan kami pribadi di gereja berjalan dengan baik, dengan tidak kurang satu apapun, semua sesuai dengan protokol kesehatan yang sesuai instruksi dari pemerintah. Berkati Bapak Steve Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang ada di rumah sakit, yang maupun berobat jalan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kami berdoa buat Bapak Roni Fandik, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakitnya. Kami berdoa buat Bapak Yanto, juga Tuhan jamah setiap penyakitnya Bapak di sorga. Tuhan berikan kekuatan bagi Bapak Yanto. Kami percaya kekuatan pada Allah boleh mengalir bagi Bapak Yanto. Kami berdoa buat Bapak Riki Darmawan, juga Tuhan jamah dari sakit penyakitnya. Kalau dia harus cuci darah, mari Tuhan berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan berikan kesembuhan bagi Bapak Riki Darmawan. Kami berdoa buat Ibu Yuni juga Tuhan, yang untuk cuci darah juga Tuhan. Mari Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk suami dan anak-anak juga Tuhan berkati, berikan kekuatan. Tuhan jamah, biar Tuhan terus pulihkan kesehatan bagi Ibu Yuni dan Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa buat Ibu Ani Titar Soleh, juga Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan dalam usia lanjutnya Bapak. Kami percaya Tuhan topang, Tuhan tolong dimanapun Ibu Ani Titar Soleh berada, bila Tuhan memberikan kesehatan.
Tidak lupa kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Lucy Rispam bersama dengan calonnya Bapak Junki. Tuhan berkati Ibu Lucy Tuhan dalam nama Yesus. Dalam pekerjaannya juga Tuhan berkati, dalam usahanya bersama dengan Bapak Junki juga Tuhan berkati. Untuk persiapan pernikahannya juga Tuhan berkati. Segala sesuatunya biarlah berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Kesia, Tobing dan Yogi Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan kekuatan bagi Kesia, Tobing dan Yogi Tuhan. Kalau di beberapa bulan yang lalu anaknya yang dikasih dipanggil oleh Tuhan, dan kami berdoa buat Kesia dan Yogi, biarlah di bulan-bulan yang akan datang juga Tuhan, di masa depan Tuhan berikan momongan, Tuhan berikan anak yang lagi Tuhan. Tuhan berkati kandungan dari Ibu Kesia Bapak, sehingga diberikan anak lagi Tuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa buat keluarga Yusak Iskandar yang membutuhkan biaya untuk renovasi rumah. Tuhan tolong, Tuhan siapkan segala sesuatunya, dana diperlukan sehingga boleh merenovasi rumahnya. Berkati Bapak Yusak dalam pekerjaan maupun juga bersama istri dalam usahanya, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Jimmy Salendeho juga Tuhan berkati di dalam pekerjaannya. Kami percaya perlindungan Tuhan menyertai Bapak Jimmy Salendeho. Kalau ia harus mengawasi Tuhan di hotelnya untuk para dokter yang menangani pasien COVID, mari Tuhan sertai Bapak Jimmy Salendeho. Kami percaya perlindungan Tuhan menyertai Bapak Jimmy Salendeho. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan jamah semua jemaat GBI Batu Penjuru. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Kami percaya lawatan Allah terjadi bagi jemaat di GBI Batu Penjuru. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan Engkau, dan kami percaya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Dan biarlah doa kami ini Tuhan Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui putranya Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi